Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania Dwi Anggraini. Di video kali ini saya akan membahas materi deskripsi perusahaan dagang. Adapun indikator pencapaian kompetensinya terdiri dari mendeskripsikan karakteristik perusahaan dagang, mengelompokkan transaksi pada perusahaan dagang, dan mengelompokkan akun-akun pada perusahaan dagang. Pertama, kita akan membahas pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Contohnya, toko sembako, agen, dan supermarket. Ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utama adalah harga pokok barang dan biaya lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, bentuk barang yang dibeli dan dijual itu sama. Dan yang keenam, tujuan utama mencari laba dengan menjual barang lebih tinggi dari harga belinya. Yang ketujuh atau yang terakhir, kegiatan utamanya adalah penjualan dan pembelian. Selanjutnya, akun-akun khusus pada perusahaan dagang. Yang pertama, akun utang dagang. Akun ini digunakan ketika terjadi pembelian barang dagang ataupun pembelian aktiva secara kredit. Yang kedua, akun piutang dagang. Akun piutang dagang ini digunakan ketika terjadi penjualan barang dagang secara kredit ataupun pelunasan piutang dagang. Nah, untuk yang ketiga, 4, 5, dan 6, saya kelompokkan menjadi akun pembelian dan kawan-kawan karena ini terjadi biasanya berhubungan dengan pembelian. Yang ketiga itu akun pembelian. Akun pembelian ini terjadi biasanya ketika ada transaksi pembelian barang dagang baik secara tunai maupun secara kredit. Yang keempat, akun retur pembelian. Akun retur pembelian ini digunakan ketika terjadi pengembalian barang dagang yang sudah dibeli, biasanya karena barang tersebut rusak ataupun tidak sesuai dengan pesanan. Yang kelima, akun potongan pembelian. Akun ini digunakan untuk mencatat potongan yang diterima oleh pembeli. Yang keenam, akun beban angkut pembelian. Digunakan terjadi ketika kegiatan mengangkut pembelian barang dagangan. Nah, untuk nomor 7, 8, 9, dan 10 adalah akun-akun khusus ketika terjadi penjualan. Yang ketujuh yaitu akun penjualan. Ini dicatat atau digunakan ketika terjadi kegiatan penjualan barang dagang baik secara tunai maupun kredit. Yang kedelapan, akun retur penjualan. Akun ini digunakan untuk ketika terjadi pengembalian barang dagang yang sudah dijual. Yang kesembilan, akun potongan penjualan. Ini sama dengan yang nomor 5 tadi, hanya bedanya akun potongan penjualan ini digunakan untuk mencatat potongan yang diterima oleh penjual. Yang ke-10, akun beban angkut penjualan. Akun ini digunakan ketika ada kegiatan untuk mengangkut barang yang dijual. Yang ke-11, akun beban pemasaran. Akun beban pemasaran ini biasanya digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penjualan atau pendistribusian barang dagang. Nah, yang ke-12, akun beban administrasi dan umum. Biasanya digunakan untuk kegiatan beban operasi kantor. Syarat penyerahan barang. Yang pertama, franko gudang beli, yaitu barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga segala bentuk resiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab penjual termasuk ongkos angkut barang. Yang kedua,
Franko gudang penjual, yaitu barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah keluar dari gudang penjual, sehingga bentuk resiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab pembeli, termasuk ongkos angkut barang. Yang ketiga, Free on Board Shipping Point atau FOB Shipping Point. Berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut. Barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah sampai di atas kapal di pelabuhan penjual, sehingga segala bentuk resiko yang timbul dalam perjalanan sampai di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Yang keempat, Free on Board Destination Point atau FOB Destination Point. Berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut. Barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah sampai di atas kapal di pelabuhan pembeli, sehingga segala bentuk resiko yang timbul dalam perjalanan dari gudang penjual sampai pelabuhan pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Adapun tanggung jawab barang dari pelabuhan pembeli sampai gudang pembeli merupakan tanggung jawab pembeli. Yang kelima atau yang terakhir, Cost Insurance and Freight atau CEF. Dalam perjanjian jual-beli disepakati bahwa penjual menanggung semua biaya angkut serta premi asuransi selama barang dalam perjalanan. Kadang-kadang syarat ini dilengkapi dengan biaya komisi oleh penjual sehingga ditulis CIFIC atau Cost Insurance and Freight Inclusive Commission. Selanjutnya, potongan harga. Yang pertama, diskon atau potongan harga. Potongan harga yang diperoleh karena harga barang yang dibeli dibayar seketika pada penyerahan barang. Yang kedua, potongan tunai atau kontan. Potongan harga yang diperoleh karena melunasi harga barang sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, rabat. Potongan harga yang diperoleh karena pembeli melakukan pembelian barang melebihi jumlah tertentu. Adapun syarat pembayaran, yang pertama 2/10 N/30. Pembeli akan mendapat potongan sebesar 2% dari harga faktur apabila membayar dalam jangka waktu tidak melebihi 10 hari setelah tanggal faktur. Batas waktu pembayaran adalah 30 hari setelah tanggal faktur. Yang kedua, N/10, EOM atau end of month. Faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapat potongan. Yang ketiga, 2/10 N/30 ROG atau Receipt of Good. Artinya, pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% yang dihitung dari harga faktur. Hal ini berlaku apabila membayar tidak melebihi 10 hari dari tanggal diterimanya barang dan batas waktu pembayaran dihitung 30 hari dari tanggal penerimaan barang. Yang terakhir, bukti-bukti transaksi dalam perusahaan dagang. Yang pertama, bukti kas masuk atau BKM, yaitu menerima uang. Yang kedua, bukti kas keluar atau BKK adalah mengeluarkan uang. Yang ketiga, memo, yaitu pencatatan antar bagian perusahaan. Yang keempat, bukti pembelian atau penjual kredit. Yang kelima, kwitansi, yaitu bukti sejumlah penerimaan uang. Yang keenam, nota kontan, yaitu bukti pembelian tunai. Yang ketujuh, nota debit, yaitu bukti pengiriman kembali atas pembelian. Yang kedelapan, nota kredit adalah bukti penerimaan kembali atas penjualan. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah cek, yaitu surat perintah pembayaran pada bank.